Drama akhir Sang Tirani. 1. Akibat penduduk Jepang di Indonesia. Penduduk Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, maupun di bidang birokrasi dan militer. A. Bidang politik. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membukukan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tenno-Hika. Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan laut dan angkatan darat. B. Keadaan sosial budaya dan ekonomi. Beberapa akibat pendudukan Jepang bidang sosial budaya antara lain: 1. Kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar, karena semua saluran komunikasi dikendalikan Jepang. 2. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Boetenjor menjadi Bogor. 3. Kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. 4. Mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bonmikashi Doso pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Beberapa akibat pendudukan Jepang di Indonesia bidang ekonomi antara lain: 1. Pembentukan barisan romusa dengan panitia pengarahan atau Romukyokai di setiap daerah. 2. Pengarahan tenaga kerja dari sukarela menjadi paksaan. 3. Masyarakat wajib melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luar. 4. Objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi ketat oleh pemerintah Jepang. 5. Barang-barang keperluan hidup sulit didapat karena jumlahnya sedikit. 6. Bahan makanan sulit didapat karena banyak petani menjadi romusa. 7. Bahan-bahan pakaian sulit didapat, bahkan menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian. 8. Obat-obatan sulit didapat. 9. Peningkatan jumlah gelandangan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. 10. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. 11. Inflasi parah karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminannya. C. Pendidikan. Perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran atau Ika Daikaku di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik atau Kokyo Daigaku di Bandung. Jepang juga membuka Akademi Pamong Praja atau Konkoku Gakuin di Jakarta serta Perguruan Tinggi Hewan di Bogor. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahan penganta. Melalui sekolah-sekolah Jepang melakukan indoktrinasi. Menurut Jepang, pendudukan kader-kader dibentuk untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun, bagi bangsa Indonesia, tugas barat itu merupakan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo dalam kunjungan ke Indonesia pada September 1943. D. Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah SYU dan Tugobetsu SYI, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan ini merupakan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Bentuk pemerintahan militer. Angkatan darat yang meliputi Jawa, Madura berpusat di Batavi. Sementara itu, Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Angkatan lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian sebagai pusatnya di ujung pandang. Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapus pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar berpihak pada Jepang. Para pelajar juga dianjurkan untuk militer. Mereka diajarkan haiko atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan seinen dan kaibodan atau pembantu polisi. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer, mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itu, mereka melatih penduduk dengan latihan-latihan militer.
Bekas pasukan peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. 2. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat yang berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah orang tanpa izin dari pihak Jepang. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintah sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertama berlangsung pada tanggal 28 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. Sedangkan pada sidang tahap kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 11 Juni 1945.